Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan mengenai kelahiran Yesus dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati dan mengerti dan melaksanakan kebenarannya. Mari kita terlebih dulu bersama-sama berdoa memohon hikmat kekuatan dari Roh Allah agar dapat memahami isi dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kami mau mengerti dan memahaminya agar kami dapat menemukan prinsip yang berkaitan dengan kehidupan kami saat ini, agar boleh kami menjadi pelaku firman. Berilah kuasa-Mu, hikmat-Mu, ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kelahiran Yesus ada di dalam sejarah, bukan sebuah mitos atau sebuah cerita isapan jempol. Mengapa demikian? Karena fakta historis memberikan bukti bahwa memang ada seorang yang bernama Yesus yang dilahirkan oleh seorang yang bernama Maria, istri dari seorang yang bernama Yusuf, dilahirkan di Betlehem. Lebih penting lagi, fakta itu ternyata memberikan kepada kita pengertian bahwa memang Allah hadir dalam sejarah manusia untuk menyatakan rencananya, karyanya, penebusannya bagi umatnya, dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pada waktu Maria mengandung dan hendak melahirkan, Kaisar Agustinus memberikan perintah untuk mendaftarkan semua penduduk di daerah wilayah kekuasaannya, dan masing-masing orang pergi ke daerah tempat keturunannya atau leluhurnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Data dan fakta tentang keberadaan Yusuf, Maria, dan Yesus itu menjadi sesuatu yang penting di dalam semua catatan sejarah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Lukas, seorang ahli sejarah yang secara detail memberikan kepada kita gambaran dan pengertian yang mendasar. Kaisar memberikan perintah dan rakyat, orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya mengikutinya. Saat yang sama, kita tahu bahwa yang lahir itu adalah Raja semesta alam. Raja di atas segala raja. Raja yang lahir di sebuah tempat, di sebuah kondisi yang tidak nyaman, yang tidak pantas. Sementara Kaisar berada di tempat yang tertinggi, di istana kekaisaran yang begitu megah, ia hanya Kaisar untuk sementara. Karena pada waktunya akan digantikan dan pada waktunya akan meninggal dunia. Tetapi Raja yang sesungguhnya, Raja semesta alam, Raja yang memberikan hidup dan kehidupan, Raja yang hadir dalam sejarah, hadir di hadapan manusia, ada di dalam palungan, dibaringkan. Kalau Kaisar memiliki jubah yang megah, tempat yang indah, Yesus, Raja orang Yahudi itu, dilahirkan di sebuah kandang, dibaringkan di sebuah palungan, dan diberikan pembungkusnya adalah lampin. Lampin itu seibarat kain lap, atau untuk para pelayan atau hamba pada zaman itu, kalau membersihkan rumah, atau membersihkan halaman, atau membersihkan perangkat-perangkat yang ada di dapur, maka seorang hamba akan menggunakan kain lampin sebagai kain untuk membersihkan. Namun, Maria menggunakan itu untuk membungkus Yesus, Raja orang Yahudi, Raja semesta alam, Raja gereja. Ada perbandingan yang sangat kontras. Kaisar di istana dengan segala kemegahannya, Yesus di palungan dengan segala kesahajaannya. Hal yang menarik adalah bagaimana Kaisar memberikan perintah, semua orang mengikutinya.
semua orang mematuhinya karena ada otoritas, ada kekuatan. Tetapi ketika Yesus dilahirkan, tidak ada penginapan yang menerimanya. Karena memang penuh, karena memang tidak ada tempat untuk menginap lagi. Ketepatan ada satu rumah yang memiliki kandang dan itu yang ditempat. Ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana Ia yang memiliki segala sesuatu dalam segala kerendahannya, yang mau menjadi manusia, bahkan ada dan hadir di dalam sejarah, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun Yusuf dan Maria tidak merasa tersingkirkan atau merasa terhina. Tetapi sebaliknya, Yusuf dan Maria bergembira karena bayi yang dilahirkan adalah anak Allah yang inkarnasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bagaimana setiap orang itu tidak mengetahui pada waktu itu siapakah Yusuf, siapakah Maria. Sampai saat ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap orang, dan kalau bukan rancangan dan rencana Tuhan yang terjadi, maka siapa yang sangka bahwa bayi yang dilahirkan, dibaringkan di palungan itu adalah Raja Gereja, Raja Anugerah, Raja semesta alam, Raja yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan. Ini sesuatu hal yang perlu dan penting untuk kita pahami bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, bagaimana kita menyadari bahwa Kaisar dikenal, Yesus tidak dikenal. Tetapi sekarang terbalik, Yesus Kristus dikenal di seluruh jagat raya, baik umatnya maupun pembenci Yesus. Dan kita tahu itu berlangsung sampai saat ini. Orang-orang yang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus akan menikmati kehadiran Yesus untuk menebus umat manusia, membawa damai sejahtera. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikut Yesus akan menolak dan akan menyatakan sesuatu ketidaksukaannya kepada Yesus dan menolak para pengikut Yesus untuk melakukan suatu ucapan syukur. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini ada orang-orang tertentu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memperbolehkan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, untuk merayakan, mengingat kelahiran Yesus. Atas nama politik, agama, keyakinan, ideologi, mereka tidak melakukan suatu kenyataan bahwa nama Yesus, kelahiran Yesus tidak bisa disangkal. Ada di dalam sejarah. Dan kita harus menyadari hal itu. Tetapi para pembenci Yesus dan orang-orang yang tidak suka dengan pengikut-pengikut Yesus selalu berupaya. Ketahuilah mereka akan berhadapan dengan Yesus yang berdaulat dan berkuasa atas alam semesta di hari penghakiman nanti. Nah, kita sebagai pengikut Yesus yang setia kepadanya di dalam kesetiaannya, marilah kita syukuri saja. Kalau memang tidak ada penginapan, pakailah yang ada saja. Begitu juga. Kalau memang tidak ada tempat yang diizinkan kita merayakan dan menyelenggarakan ibadah kebaktian Natal, kita pakai saja di tempat di mana kita berada masing-masing kita. Toh kita mengagungkan Tuhan. Tetapi kita harus terus-menerus berjuang untuk memproklamasikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan berharap orang-orang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikut Yesus itu bertobat, atau mereka diantaranya ada orang pilihan. Tetapi jikalau tidak, mereka sebenarnya ketika membenci Yesus dan murid-muridnya, orang-orang penyembah Yesus, maka mereka yang membenci Yesus itu sebenarnya sedang berada di dalam penghukuman. Mari, Bapak Ibu Saudara, disyukuri saja apa yang sedang terjadi saat ini, sama seperti Yusuf dan Maria, yang tidak komplain dan tidak bersungut-sungut, bahkan tidak merasa tersingkirkan ketika ia hanya ada di sebuah kandang untuk melahirkan Yesus. Beda dengan Kaisar Agustus yang ada di istana dengan segala kemegahannya. Tetapi di mana sekarang kekuatan kekaisaran Romawi sudah lenyap dan tidak akan kembali lagi. Namun di mana kekuatan dan kekuasaan Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Kiranya renungan firman yang sudah disampaikan ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia untuk menyelenggarakan semua ibadah dengan ucapan syukur, tanpa komplain, tanpa bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Memang Engkau hadir di dalam dunia dengan segala kesederhanaannya. Di tengah orang hiruk-pikuk untuk mendaftarkan diri sesuai perintah Kaisar, Engkau hadir dengan kesederhanaan, bahkan di palungan Engkau dibaringkan, dengan kain lampin Engkau dibalut. Namun di dalam hal itu kami belajar kesederhanaanmu dan belajar dengan penuh kegairahan untuk terus menyaksikan kesederhanaanmu di dalam kehidupan kami, tanpa gilang gemilang yang ditawarkan dunia. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin.